Baik, di video yang pertama ini kita akan membahas mengenai chapter 1 untuk manajemen operasi, judulnya Operation and Productivity. Materi yang ada di PowerPoint ini saya ambil dari buku yang sudah saya bagikan, yaitu bukunya Heiser et al. Tahun 2017. Maka silahkan sekalian dibuka bukunya. Oke, ini outline chapternya. Jadi apa yang akan kita pelajari selama di bab 1 ini, ada beberapa hal yang nanti akan kita diskusikan bersama. Yang pertama tentu konsep dasarnya dulu, apa itu manajemen operasi. Kemudian bagian yang kedua adalah berkaitan dengan organizing to produce goods and services. Ya. Jadi bagaimana mengelola aktivitas untuk menghasilkan barang dan jasa. Kemudian yang ketiga adalah supply chain. Supply chain ini rantai pasokan. Rantai pasokan ini berkaitan dengan bagaimana barang itu dipasok dari produsen hingga ke konsumen. Kemudian outline berikutnya adalah what operation managers do. Jadi apa yang biasanya dilakukan oleh manajer operasi. Ini nanti yang akan juga menjadi pembelajaran kalian ketika kalian menyimak materi-materi atau membaca materi tentang operations management. Kemudian bagian berikutnya adalah the heritage of operations management. Ini nanti pada bagian ini kalian akan mencoba untuk melihat kembali bagaimana sejarah munculnya manajemen operasi. Jadi nanti di materi ini akan ada lini waktu, lini masa, timeline gitu ya, perkembangan manajemen operasi dari awal pertama kali muncul konsep ini sampai sekarang. Kemudian outline berikutnya adalah mengapa kita perlu mempelajari manajemen operasi. Oke, kemudian outline berikutnya ada operations in service sector. Ini berkaitan dengan bagaimana aktivitas manajemen operasi di layanan atau sektor jasa. Ya, nanti yang jadi contoh di Amerika, maka teman-teman bisa mencoba mencari bagaimana kalau contohnya itu di Indonesia. Kemudian productivity challenge, ini berkaitan dengan tantangan-tantangan yang dihadapi manajemen operasional, terutama ketika bicara produktivitas. Nah, di sini nanti juga termasuk menghitung berapa tingkat produktivitas dari suatu perusahaan. Kemudian bagian berikutnya adalah current challenges in operations management. Ya, bagaimana tantangan-tantangan yang saat ini dihadapi ketika kita bicara tentang konsep manajemen operasi. Kemudian yang terakhir ini yang tidak boleh dilupakan ketika kita mempelajari suatu ilmu adalah adanya etika, tanggung jawab sosial, dan keberlanjutan atau sustainability. Jadi nanti kita akan melihat bahwa sebenarnya nilai-nilai etika itu juga ada di konsep manajemen operasional. Kemudian ini tujuan pembelajarannya. Ada 6 learning objective di sana. Yang pertama, diharapkan mahasiswa mampu mendefinisikan apa itu manajemen operasi. Kemudian yang kedua, mahasiswa mampu menjelaskan perbedaan antara barang dan jasa. Tentu ini sudah bukan suatu masalah yang besar gitu ya, terutama kalau teman-teman sudah mengambil mata kuliah akuntansi keuangan. Ketika bicara perusahaan dagang, perusahaan jasa, dan lainnya. Kemudian learning objektif yang ketiga, bicara tentang perbedaan antara produksi dan produktivitas. Jadi ini sebenarnya konsep yang harus jelas bedanya agar teman-teman tidak salah tafsir gitu ya. Apa yang dimaksud dengan produksi, apa yang dimaksud dengan produktivitas. Kemudian tujuan yang keempat, ini tadi yang saya sampaikan ketika kita bicara produktivitas, berarti nanti kita akan melakukan beberapa penghitungan secara kuantitatif. Maka tujuan yang keempat, diharapkan teman-teman mampu menghitung produktivitas dengan konsep single factor. Single factor itu nanti intinya berarti ketika menghitung produktivitas hanya ada satu unsur yang menjadi bagian dari penghitungan di sana. Nah, selain single factor ada juga konsep multi-factor productivity. Jadi nanti harapannya teman-teman di learning objektif yang kelima mampu melakukan penghitungan terkait dengan produktivitas multifaktor. Kemudian
tujuan pembelajaran yang terakhir, yang keenam, diharapkan teman-teman mampu mengidentifikasi variabel-variabel kritikal atau penting apa yang diperlukan oleh perusahaan ketika mereka harus meningkatkan produktivitas mereka. Ini nyambung dari sini kan, sudah menghitung produktivitasnya, kemudian kalau dirasa belum optimal ya berarti produktivitasnya harus ditingkatkan. Nah, variabel apa saja nanti yang perlu dipakai oleh perusahaan untuk meningkatkan produktivitas itu. Oke, kita masuk ke yang pertama, apa itu Move Operation Management. Kalau dari definisinya sebenarnya ada beberapa poin yang penting yang bisa kita ambil untuk memahami definisi, yaitu yang namanya manajemen operasi itu berarti yang pertama unsurnya adalah suatu set aktivitas, suatu susunan aktivitas. Berarti kan aktivitasnya lebih dari satu, ya kan, dan sudah tersusun sedemikian rupa. Suatu set aktivitas yang dapat menciptakan nilai ya, dalam bentuk barang dan jasa. Nah, penciptaan nilai dalam bentuk barang dan jasa ini nanti kemudian akan terwujud dalam pengubahan dari input menjadi output. Jadi ketika kita bicara manajemen operasi, berarti kita bicara bahwa ada value, ada nilai yang dihasilkan di sana. Baik itu kita bicara tentang barang atau kita bicara tentang jasa, semua ada value-nya. Nah, itu konsep dasar dari manajemen operasi. Maka kalau teman-teman nanti baca tentang Hard Rock Cafe yang ada di buku itu, yang bagian depan halaman 2 sampai halaman 3, kalian akan bisa mengidentifikasi kenapa sih kok Hard Rock Cafe ini bisa sangat terkenal, unik, ya. Dia punya keunikan tersendiri yang membedakan dia dengan kafe-kafe lainnya. Nah, kalau nanti kalian sudah baca ceritanya Hard Rock Cafe ini, kalian akan semakin memahami bahwa ternyata operation management memang benar-benar diterapkan di sana. Bagaimana Hard Rock Cafe itu mampu menciptakan value, ya kan, dalam bentuk entah itu baik barang yang makanan minuman yang mereka sajikan atau dalam bentuk jasa lainnya, ya misalnya ada musik atau ada memorabilia dan lain sebagainya. Nah, itu menunjukkan bahwa sebenarnya Hard Rock Cafe ini sudah menerapkan manajemen operasi dengan baik, ya. Sehingga orang kalau berpikiran, oh Hard Rock Cafe itu kafe yang identik dengan musik dan lain sebagainya. Nah, itu contohnya, bahwa value sudah muncul di sana. Kemudian kita bicara ke bagian berikutnya ya, masih di halaman 4, Organizing to Produce Goods and Services. Biasanya ada 3 aktivitas ini, 3 aktivitas, 3 fungsi yang dilakukan oleh setiap organisasi untuk menciptakan barang dan jasa. Yang pertama adalah aktivitas operasi atau productions. Ya, ini menghasilkan produk, kemudian produknya dikirimkan ke pelanggan. Kemudian ada aktivitas marketing, generates the demand, or at least takes the order for a product or services. Jadi pemasaran itu bicara tentang bagaimana menghasilkan pendapatan, ya, demand, ya. Atau paling tidak, ketika kita bicara marketing itu berarti di sini dikatakan kita menciptakan order, ya, mengambil order dari pelanggan, istilahnya gitu. Kemudian aktivitas ketiga yang selalu dilakukan perusahaan itu adalah finance or accounting. Inilah alasannya kenapa kalian mahasiswa akuntansi juga perlu mempelajari manajemen operasi, ya. Accounting tracks how well the organization is doing, pays the bills, and collects the money. Jadi bagaimana organisasi itu bisa mencatat seluruh transaksi akuntansi keuangan mereka dengan baik. Nah, apapun nanti jenis perusahaannya, biasanya 3 hal ini yang bisa muncul di apapun jenis perusahaannya. Nanti di video berikutnya akan kita lihat contoh dari munculnya 3 aktivitas ini, 3 fungsi ini dalam beberapa jenis organisasi. Baik, ini video yang pertama. Nanti kita sambung pada video yang berikutnya.